Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqlil Mustafa selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Azal selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praktek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di instansi SMP Negeri 3 Sidoarjo dengan judul Smart Percent sebagai inovasi absensi siswa dengan barcode berbasis web. Di sini perkenalkan, nama saya Latifah Nur Hidayati dengan NIM 21080960037, kelas TI 6B, tempat KP instansi SMP Negeri 3 Sidoarjo. Di bagian profil instansi, kita dapat mengetahui SMP Negeri 3 Sidoarjo ini adalah sebuah sekolah yang unggul dalam pendidikan. SMP Negeri 3 Sidoarjo terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang telah terakreditasi A, berdiri sejak 29 Januari 1998. Sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Ibu Rahayu Widayanti SSIMPD yang berkomitmen pada penerapan kurikulum 2013. Dengan fasilitas lengkap di atas lahan 8,785 meter persegi, SMP Negeri 3 Sidoarjo menawarkan pendidikan holistik dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Latar belakang dari proyek yang saya ambil. Jadi, SMP Negeri 3 Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan solusi modern untuk sistem absensi siswa. Absensi manual menghadapi masalah seperti kesalahan pencatatan dan proses yang memakan waktu. Sekolah mencari solusi modern dengan menggunakan teknologi barcode untuk pencatatan kehadiran, mengatasi kendala efisiensi dan akurasi. Smart Percent, inovasi absensi siswa dengan barcode berbasis web, ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran. Sistem ini memungkinkan siswa memasuki kelas dengan memindai kartu barcode mereka. Otomatis tercatat dalam database yang dapat diakses secara real-time oleh guru dan administrasi. Integrasi data kehadiran dengan sistem informasi sekolah memberikan wawasan yang komprehensif tentang kinerja siswa. Dengan penerapan Smart Percent, SMP Negeri 3 Sidoarjo berharap dapat menyederhanakan proses absensi, memberikan data yang akurat, dan mendukung upaya meningkatkan disiplin dan prestasi siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama ialah bagaimana merancang sistem absensi siswa berbasis web menggunakan teknologi barcode di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan teknologi barcode dalam sistem absensi siswa di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana mengukur efektivitas sistem absensi berbasis barcode dibandingkan dengan sistem manual yang ada di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Tujuan kerja praktek yang pertama, alasan kenapa kami melakukan kerja praktek dan diperintahkan untuk mengikuti kerja praktek. Yang pertama, membantu menyelesaikan permasalahan atau kendala di instansi terkait.
yakni dengan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh instansi terkait, memberikan solusi yang inovatif dan efektif. Yang kedua, untuk mendapat pengalaman belajar di dunia kerja yang sebenarnya. Memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, terutama dalam hal sosialisasi dan interaksi dengan rekan kerja serta lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang lebih efisien melalui praktek secara langsung. Dengan cara mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan secara praktis di dunia kerja, memungkinkan pembelajaran yang lebih efisien dan mendalam. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dapat mengetahui potensi diri dan mengasah kompetensi bidang ilmu. Dengan mengidentifikasi potensi diri sesuai minat dan bakat, serta mengembangkan kompetensi bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Metode penelitian saya adalah Agile. Untuk proyek Smart Presence, Agile dipilih sebagai inovasi absensi siswa dengan barcode berbasis web, didasarkan pada beberapa pertimbangan yang penting. Pertama-tama, Agile dipilih karena fleksibilitasnya yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan atau prioritas proyek. Dalam pengembangan solusi absensi siswa yang inovatif, kemungkinan terdapat perubahan kebutuhan atau penambahan fitur baru yang perlu segera direspons. Dengan Agile, tim pengembangan dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut tanpa mengganggu keseluruhan proses pengembangan. Tahap-tahapan dalam metode Agile yang pertama ialah perencanaan awal. Yang kedua, penyusunan backlog produk. Yang ketiga, sprint planning. Yang keempat, pengembangan iteratif. Yang kelima, pengujian dan evaluasi. Yang keenam, demo dan retrospektif. Yang ketujuh, pengiriman dan penyesuaian. Next, barcode sebagai komponen utama Smart Presence. Jadi, teknologi barcode ini adalah representasi data dalam bentuk visual yang dapat dibaca oleh mesin. Barcode digunakan untuk menyimpan informasi yang dapat diakses dengan cepat melalui pemindaian. Dalam konteks Smart Presence, barcode digunakan untuk mencatat kehadiran dengan memindai kode unik yang diberi kepada setiap individu. Nah, di dalam hasil proyek di kerja praktek kali ini, saya akan memberitahu kalian langkah-langkah dalam penggunaan barcode. Yaitu yang pertama, setiap siswa yang pertama adalah pendaftaran. Itu setiap siswa diberi kartu identitas yang dilengkapi dengan barcode unik. Informasi siswa termasuk nama dan kelasnya, kemudian terhubung dengan barcode tersebut dalam database. Lalu, pemindaian barcode. Nah, saat siswa memasuki kelas, mereka membawa kartu identitas mereka. Seorang petugas atau guru menggunakan perangkat pemindai barcode seperti scanner barcode untuk memindai barcode pada kartu identitas siswa. Kemudian, pencatatan kehadiran, yaitu setelah pemindaian, sistem secara otomatis mencatat kehadiran siswa dalam database absensi. Informasi ini dapat mencakup waktu masuk siswa ke kelas dan nama siswa yang hadir. Nah, yang terakhir adalah akses real time. Jadi data kehadiran yang tercatat secara otomatis ini tersedia dalam sistem absensi berbasis web. Guru dan pihak administrasi sekolah dapat mengakses informasi kehadiran siswa secara real time melalui antarmuka web yang sesuai. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton
presentasi saya meskipun via online. Saya berterima kasih khususnya kepada Bapak Iqril Mustafa selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih pula kepada Bapak Azal selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kerja praktek. Terima kasih atas semuanya. Saya Latifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.